Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best, not by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi, Engkau kuasaku. My King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di acara kita Sambatra. Hari ini hari Jumat, tanggal 4 Juni. Tanpa terasa kita sudah masuk ke dalam bulan Juni. Biar Tuhan yang selalu terus memberkati kita. Mari kita akan terus menyiapkan hati kita. Kita akan mengangkat satu buah pujian, katakan Kau yang terindah. Biar pujian ini boleh membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan.
pujian ini dengan penuh rasa syukur. Kita sama-sama angkat pujian ini dari hati kita. Kita katakan, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada itu kan bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita katakan pujian ini sekali lagi dari awal. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, segala lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Biar semua lidah boleh mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Raja kita. Biar kita semua boleh meninggikan Dia sebagai Raja, sebagai Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Mari undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita masuk ke dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh sekali lagi Tuhan diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama Tuhan di acara Saint Petra ini Tuhan. Biar Engkau yang berkati kami Tuhan, biar Engkau yang pimpin kami Tuhan, agar kami boleh sama-sama belajar tentang firman-Mu malam hari ini Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami hati yang rindu untuk mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar Kau urapi, agar ia boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar Tuhan, agar kami boleh mengerti Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam acara Saint Petra. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita persiapkan hati kita sekali lagi untuk mendengar firman-Mu. Kita akan angkat satu pujian. Kita akan angkat pujian berikut ini, katakan lingkupiku. Biar pujian ini boleh mengantar kita masuk ke dalam firman Tuhan malam hari ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Hanya pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, Dia tempat perlindunganku. Ialah Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Sekali lagi, dari segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya persilakan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam.
Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Apakah saudara semua sehat-sehat? Saya terus berdoa untuk saudara agar sungguh semua ada dalam keadaan yang sehat dan terus dipelihara oleh Tuhan. Tanpa terasa nih Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di minggu yang ketujuh di dalam Spiritual Formation. Kita membahas tentang topik-topik yang menarik dan kita tanpa terasa dan minggu ini sudah dalam sesi yang terakhir di dalam Spiritual Formation. Dan sesi pada malam hari ini akan dibawakan oleh penginjil Chris Emilia dan juga Panatua Aris Bagio yang mereka sudah membahas beberapa waktu yang lalu. Dan kita sudah membahas tentang ritme harian, ritme mingguan, dan juga sesi yang terakhir ini adalah tentang ritme khusus, formasi spiritual di waktu khusus. Dan kita rindu hari ini sekali lagi dalam sesi ini boleh sekali lagi memberkati kita semua. Materi ini diberikan boleh sekali lagi kita dapat melakukannya. Nah, mari kita sama-sama mempersilahkan kedua pembicara kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Kami akan memulai sesi ini dengan sedikit bercerita tentang seorang gembala muda yang dari luar tampaknya sangat sukses. Ia mendirikan sebuah gereja, next, dan gereja ini sangat berkembang secara kuantitas, yaitu Anda bisa lihat di bulan September tahun 1987, jemaatnya terdiri hanya 45 orang. Tapi setelah 6 tahun kemudian, jumlah jemaatnya meningkat menjadi lebih dari 650 orang. Wow, banyak dari orang-orang yang dilayaninya datang kepada Kristus. Sukses bukan? Nah, orang-orang miskin dilayani dengan cara-cara yang sangat kreatif. Para pemimpin baru dikembangkan dan kelompok-kelompok sel baru banyak bermunculan. Jadi sangat dinamis pelayanan di gereja ini. Next, pelayanan sosial juga dilakukan oleh gereja ini pun sangat berhasil. Mereka memberi makan para tunawisma secara rutin, bahkan sampai akhirnya jemaat ini bisa membangun gereja-gereja baru. Jadi sangat luar biasa. Tetapi gembala ini mengakui bahwa tidak semuanya berjalan dengan baik. Uniknya, khususnya hidupnya sendiri. Ia mengatakan, next, Anda perhatikan, aku tidak mengalami sukacita atau kepuasan di dalam Kristus seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Tuhan membawaku ke dalam kehidupan Kristen dengan undangan untuk mengalami kehidupan yang bebas dan berkelimpahan seperti yang terdapat dalam Matius 11 ayat 30. Tapi aku tidak merasakannya. Next. Yang ada hidupku penuh dengan kemarahan, kepahitan, dan depresi. Selama 5 tahun aku berusaha mengerjakan pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh 2 atau 3 orang. Ketika rekan kerjaku membawa sebagian besar jemaat untuk memulai gereja sendiri, aku menemukan diriku membencinya. Aku berusaha keras tanpa hasil untuk bisa mengampuninya. Next. Aku bahkan menjalani kehidupan berganda. Berkhotbah tentang kasih dan pengampunan pada hari Minggu, kemudian mengutuk sendirian di mobil pada hari Senin. Jadi ada kesenjangan antara apa yang kuyakini dan kehidupan keseharian dan pengalamanku. Next. Istriku pun kesepian. Dia lelah karena harus berfungsi sendirian sebagai orang tua tunggal bagi 4 anak perempuan kami. Ia menginginkan lebih dari pernikahan kami dan menjadi sangat putus asa karena merasa tidak bisa mengkonfrontasiku untuk hal ini. Sampai akhirnya ia tiba di titik di mana ia tidak bisa lagi menerima alasan, penundaan, atau perilaku untuk menghindariku.
Untunglah gembala ini yang bernama Peter Scasero, dia mendapat pencerahan atas masalahnya. Ia lalu menggebrak masyarakat Kristen internasional lewat buku-buku yang ditulis bersama istrinya, yaitu serial Emotional Healthy Church, next, Emotional Healthy Leaders, dan sebagainya, di mana melalui buku-buku itu Scasero menekankan pernyataan bahwa tidak mungkin seseorang dewasa secara rohani sementara ia tidak dewasa secara emosi. Next. Demikianlah Bapak Ibu kisah tentang Peter Scasero. Masalahnya, tidak mungkin seseorang bisa sehat secara emosi jika ia sudah mengalami kelelahan kronis. Menurut Ruth Halliburton, ada 2 jenis kelelahan, yaitu kelelahan yang baik dan kelelahan yang berbahaya. Kelelahan yang baik atau good tired adalah perasaan lelah ketika kita sudah berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik atau sudah melakukan aktivitas berat selama suatu periode tertentu. Cara untuk mengatasinya, tidur malam yang cukup, melakukan sabat secara teratur, bersantai, atau pergi liburan. Selain kelelahan yang baik, ada juga yang disebut kelelahan yang berbahaya atau dangerous tired. Kelelahan yang berbahaya ini bukan sekedar lelah setelah menyelesaikan suatu tugas atau setelah melewati suatu krisis, tapi kelelahan yang sudah menumpuk dalam jangka waktu lama karena terus-menerus hidup melampaui batas diri, berfungsi di luar karunia diri, tidak pernah memperhatikan apa yang terjadi, apa yang jadi sumber dari segala kelelahan diri. Kalau sudah mengalami kelelahan yang berbahaya seperti ini, kita tidak mampu lagi untuk menjadi diri kita yang terbaik. Sulit untuk mengambil keputusan yang baik dan bijaksana karena cenderung merasa diri fragmented atau terbelah-belah atau mungkin pecah seperti kaca cermin yang pecah. Tubuh kita pun akhirnya menjadi rusak akibat tekanan stres yang terus-menerus menumpuk. Namun parahnya, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita mengalami kelelahan yang berbahaya semacam ini. Paling kita baru sadar setelah melihat atau mengalami dampaknya, seperti yang dialami pendeta Peter Scasero tadi, di mana dia bermasalah di area emosi, di mana ia terus-menerus bergumul dengan berbagai emosi negatif yang melelahkan. Kalau mau dicari di literatur, ada banyak kasus gembala yang mengalami seperti Scasero. Sengaja saya ambil contohnya itu adalah para gembala gereja untuk memperlihatkan bahwa kasus macam ini pun bisa dialami oleh orang Kristen manapun dari latar belakang profesi atau panggilan manapun, termasuk para gembala gereja yang dari luar mungkin terlihat sukses. Satu contoh lagi yang dialami itu adalah oleh pendeta Ken Carson yang bersama rekan kerjanya menerbitkan buku Renovation of the Church, di mana dia membahas tentang bagaimana seperti Scasero tadi, di satu sisi gerejanya tampak sukses. Di tahun 84 jemaatnya cuma 17 orang, tapi tahun 94, 10 tahun kemudian, jumlah kehadiran jemaat mencapai 1.700 orang karena mereka terutama mengembangkan program-program yang atraktif dan menghibur dalam ibadahnya. Tapi sebagai dampaknya, pada satu titik, para pemimpin itu tidak tahan lagi karena sudah mengalami kelelahan yang berbahaya, dangerous tired tadi. Pendeta Carson mengakui hal ini dengan mengatakan, "Saya sudah kecanduan adrenalin untuk terus melayani
dan memberikan pertunjukan tanpa henti. Saya sering merasa begitu kosong dan tertekan secara emosi. Namun ketika itu terjadi, saya hanya menarik nafas dalam-dalam, lalu melakukannya lagi di minggu berikutnya. Akibatnya, jiwa saya mengkerut dan saya kehilangan perspektif tentang apa yang sebetulnya Tuhan mau. Pendeta Ken Carson dan para pemimpin di gereja tersebut akhirnya sepakat untuk melakukan leadership retreat, yang tujuannya itu adalah mencari tahu apa yang Tuhan mau, selain juga mengadakan evaluasi. Di retreat itulah mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka sudah menghidupi konsumerisme dan melakukan kebalikan dari apa yang Yesus Kristus kehendaki. Tidak heran mereka super kelelahan, mengalami jiwa yang mengkerut, hati yang kering, dan kehilangan perspektif tentang apa yang Tuhan mau. Setelah melakukan leadership retreat tersebut, para pemimpin gereja Oak Hill sepakat untuk berbelok arah yang prosesnya lama, berlangsung sekitar 10 tahun, di mana secara bertahap mereka mengubah haluan gereja. Dari tadinya bersifat seekers-oriented, menjadi gereja yang lebih berfokus pada usaha-usaha untuk membentuk hati atau spiritual formation-oriented church. Apa yang bisa kita pelajari dari sharing gereja Oak Hills ini? Di sesi ini kita tidak sedang membahas tentang kepemimpinan atau manajemen gereja atau doktrin gereja, tapi sedang bahas tentang retreat. Jadi dalam konteks ini, kita melihat bahwa baik diri perseorangan maupun secara komunal, secara korporat, itu sebetulnya perlu melakukan retreat. Karena melalui retreat, kita semua belajar untuk terutama mendengarkan, yang akan berpengaruh pada bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dr. Alex Tang, salah seorang yang menjadi mentor kami di Pokja Formasi Spiritual ini, menuliskan dalam bukunya bahwa fokus dari retreat tidak terlalu bergantung pada strukturnya, tapi pada bagaimana kita menghabiskan waktu bersama Tuhan dan diri. Jadi kata kuncinya itu adalah mendengarkan. Kita perlu terutama belajar mendengar diri dan terkoneksi dengan diri kita karena kita perlu mengenal diri dengan lebih baik. Saya menemukan bahwa orang yang kesepian itu kadang bukan karena tidak ada orang di sekelilingnya, tapi lebih karena tidak terkoneksi dengan diri sendiri dan tidak mengenal diri dengan baik. Padahal pengenalan diri itulah yang bisa membawa kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Reformator John Calvin menulis dalam karya utamanya Institutes of the Christian Religion bahwa hikmat sejati terdiri dari dua hal, pengenalan akan Tuhan dan akan diri. Bahkan subjudul pertama di bab pertama dari karya Calvin itu menyatakan bahwa tanpa pengenalan diri tidak ada pengenalan akan Tuhan. Karena itu di dalam retreat kita belajar untuk pertama-tama mendengarkan tubuh kita. Seringkali tubuh kita sudah sangat super kelelahan, tapi kita tidak sadar. Karena itu retreat adalah kesempatan baik untuk dengan serius mendengarkan apa kata tubuh kita. Saya pernah mengikuti sebuah retreat hening selama beberapa hari. Di hari pertama, peserta diizinkan untuk istirahat, tidur, jalan-jalan, dan sebagainya. Tanpa saya sadari sebelumnya, saya ternyata sangat kelelahan, sehingga hampir 1 hari itu habis untuk tidur. Saya hanya bangun karena harus bertemu pembimbing rohani selama sekitar 1 jam, dan untuk makan, lalu kemudian saya tidur lagi. Diizinkan untuk secara resmi beristirahat semacam itu menolong sekali. Keesokan harinya, saya merasa segar dan bisa fokus untuk berproses mengenal diri dan mengenal Tuhan dengan lebih baik. Lalu di retreat juga kita dapat mendengarkan berbagai pengalaman kita. Seringkali hidup berlalu dengan sangat cepat
sehingga kita tidak bisa lagi mencerna apa yang sudah terjadi. Dan akibatnya, hidup menjadi kehilangan makna dan kita merasa terhilang. Mungkin sebetulnya ada proses berduka yang belum selesai, atau ada isu-isu yang berhubungan dengan luka batin yang perlu dikenali dan dibereskan. Atau mungkin ada kesulitan untuk mengampuni yang perlu dibahas dan diproses bersama Tuhan. Selain itu, di retreat juga kita belajar untuk mengenali kerinduan dan kondisi emosi kita. Kadang kita takut dan enggan berhadapan dengan berbagai jenis kerinduan dan emosi diri kita, karena hal itulah yang justru jadi sumber dari berbagai kesedihan yang paling mendalam. Kerinduan menyebabkan kita berharap, sementara harapan seringkali mengecewakan. Karena itu kita lalu berusaha mengubur berbagai kerinduan kita dalam-dalam di bawah kesibukan, berbagai pemikiran dan aktivitas, atau justru kabur dengan membekukan kesadaran kita melalui kesibukan sehari-hari. Tapi kalau kita mau memberanikan diri untuk menghadapi berbagai kerinduan dan emosi diri kita, lalu memprosesnya bersama Tuhan, maka pada ujung-ujungnya kita akan menemukan kerinduan yang paling ultimat, yaitu kerinduan pada Tuhan. Di sesi-sesi awal ketika Pak Johan membahas tentang kerinduan sebagai awal perjalanan dari formasi spiritual, beberapa dari saudara ada yang menyatakan melalui kolom pertanyaan misalnya, bahwa saudara tidak memiliki kerinduan pada Tuhan. Saya yakin sebetulnya kerinduan itu ada, ya, apalagi kalau saudara terus bertahan di pembinaan ini. Tapi masalahnya seringkali kerinduan itu terkubur. Itulah gunanya retreat, di mana kita memproses berbagai kerinduan tersebut sampai akhirnya kita bisa menemukan kerinduan diri yang paling ultimat. Retreat juga kadang menakutkan karena kita jadi harus berhadapan dengan dan mendengarkan berbagai kecanduan dan keterikatan diri kita. Itulah sebabnya beberapa orang malas untuk ikut retreat karena takut sebetulnya. Tapi kalau kita bisa mengenalinya dan berani menghadapinya lalu memprosesnya bersama Tuhan, maka hal itu akan menolong untuk kita bisa lebih sehat dan bertumbuh. Memang sekedar untuk bisa mengenali pun kadang butuh waktu, butuh proses yang kadang tidak sebentar. Ada sebuah buku yang menarik kalau kita ingin mendalami bagaimana seseorang berproses tentang hal ini, yaitu buku Genesis Diary karangan Henry Nouwen. Nouwen ini adalah seorang yang sangat berpengaruh di area formasi spiritual Kristen, karena di satu sisi kita melihat dia sebagai seseorang yang sangat mengasihi dan dikasihi oleh Kristus, tapi di sisi lain dia juga sangat terbuka dengan berbagai masalah dan pergumulan pribadinya, sehingga kita, para pembacanya, kita bisa belajar dari pergumulan dan hidup Nouwen yang begitu otentik. Jadi di buku ini, setelah beberapa tahun bergumul dalam kegelisahan dan perasaan bahwa ia menghidupi kehidupan yang terbelah-belah, akhirnya Nouwen memutuskan untuk mengambil retreat panjang selama 7 bulan di sebuah biara terapis di New York. Dan dia menuliskan pengalaman ini dalam jurnal pribadinya. Dalam 2 bulan pertama, lihat ya, 2 bulan dia retreat pertama, kita bisa lihat dari tulisan jurnalnya itu, betapa Nouwen itu sangat gelisah, tidak sabar, impulsif, dimotivasi oleh keinginan yang kuat untuk mendapatkan kemuliaan diri, mudah jengkel dan cepat sekali marah. Nouwen memang menyadari bahwa kemarahan adalah penghalang utama dari kehidupan rohaninya. Yang setelah ditelusuri ternyata bermuara dari perasaan tidak aman dan tidak berharga. Lewat bantuan dari pembimbing rohani dan interaksinya dengan komunitas biarawan di situ, kita bisa lihat bahwa isi dari tulisan jurnal Nouwen itu perlahan-lahan berubah. Mulai ada nada yang lebih tentram dan perasaan beristirahat, terutama setelah problema emosi dan luka-lukanya dikenali dan dibereskan satu persatu. Dia bahkan jadi menikmati kehidupan membiara. Tapi dia juga menyadari bahwa bukan kehidupan membiara yang memulihkan,
tapi Tuhan dan anugerah-Nya. Dengan kata lain, retreat panjang yang dilakukan Nouwen berfungsi sebagai penyedia ruang untuk ia memproses hidupnya bersama Tuhan. Karena itulah, retreat sebetulnya berfungsi untuk menyediakan ruang agar seseorang bisa mendengarkan suara Tuhan. Seperti halnya Nabi Elia yang tidak dapat mendengar suara Tuhan dalam angin besar dan kuat, gempa maupun api, tapi justru dari angin sepoi-sepoi, maka kita juga seringkali tidak bisa mendengar suaranya dalam berbagai kejadian besar atau penuh badai di hidup kita yang bergerak dengan begitu cepat. Tapi ketika kita memperlambat hidup kita dalam retreat dan dengan sengaja menciptakan ruang untuk mendengarnya, maka kita bisa mendengarnya dan kita bisa memahami apa yang dia mau. Cuma memang masalahnya di Indonesia, wujud retreat yang banyak dilakukan di dalam berbagai tradisi Protestan pada saat ini kurang memfasilitasi untuk seseorang bisa berproses untuk mendengarkan seperti yang tadi dibahas. Selama ini retreat-retreat yang ada cenderung bersifat satu arah, lebih berupa seminar atau lokakarya yang dipindahkan ke tempat retreat, sehingga memberi ruang yang minim untuk seseorang bisa berproses untuk mengenal diri bersama Roh Kudus. Memang tergantung jenis retreatnya. Tapi kalau jumlah peserta terlalu banyak, kurang ada ruang lagi untuk peserta bisa berinteraksi secara leluasa dengan diri dan Tuhan. Atau seringkali terlalu menekankan aspek kognitif, fokusnya pada pembahasan doktrin saja, atau sebaliknya, terlalu menekankan aspek transenden, yang istilah gaulnya itu mungkin sangat ngeroh gitu ya, sehingga tidak holistik lagi. Dan karena sifatnya yang lebih seperti seminar tadi, maka jadi banyak bergantung pada kemampuan pembicara. Kalau pembicaranya tidak menyampaikan materi secara menarik, maka retreatnya bisa gagal. Selain itu, seringkali retreat itu kurang integratif dengan berbagai bidang lain dalam kehidupan. Ada banyak bidang ilmu yang sebetulnya bisa diintegrasikan dalam proses retreat. Bidang psikologi itu sudah pasti, tapi juga bidang seni, bidang pendidikan, bidang medis, dan sebagainya. Dan jika dilakukan secara korporat, jika dilakukan secara komunal, kadang itu tidak ada follow up-nya dari komunitas, sehingga hanya menjadi salah satu program lepas di antara sekian banyak program lainnya. Pokoknya jemaat sudah melakukan yang namanya retreat, ada laporannya, kita sudah retreat. Tapi apakah benar retreat? Wallahu alam. Lalu seperti yang tadi sudah disebutkan, sebetulnya jenis retreat juga bermacam-macam. Setidaknya ada 4 kategori besar jenis retreat, yaitu yang pertama yang biasa dilakukan itu adalah preach retreat, di mana ada pembicara yang memberikan materi melalui khotbah atau seminar. Ini adalah retreat yang paling umum di tradisi Protestan, seperti saya sebutkan tadi, tapi biasanya fokusnya adalah pada sisi kognitif. Lalu ada yang berikutnya itu undirected retreat. Ini adalah jenis retreat di mana peserta menentukan sendiri agendanya dan lama waktunya, bisa dari beberapa jam hingga beberapa hari. Ya, di Bandung ya ada rumah doa Betel. Di sana biasanya banyak orang, nggak banyak sih, orang-orang suka berdatangan selama mulai dari setengah jam sampai 3-4 jam untuk berdoa. Nah, itu sebetulnya suatu bentuk dari undirected retreat. Kemudian berikutnya ada yang namanya directed retreat atau retreat terbimbing, di mana ada pembimbing rohani atau spiritual director yang memang sudah dilatih secara khusus untuk menemani perjalanan rohani seseorang. Dalam tradisi Protestan di Indonesia, masih jarang sekali ada pembimbing rohani yang punya kualifikasi sebagai spiritual director atau SD atau pembimbing rohani tadi. Karena SD itu beda arahnya dengan konselor. SD bukan mentoring, bukan konseling, tapi sama seperti kalau orang mau jadi konselor itu perlu belajar dulu. Ya, maka untuk belajar jadi SD pun itu perlu belajar khusus karena ada ilmunya tersendiri.
Dan juga ada yang berikutnya itu adalah thematic retreat. Ini adalah retreat dengan tema-tema khusus yang sifatnya kreatif, holistik, dan integratif dengan bidang-bidang lainnya. Ya, ada retreat yang menggunakan berbagai jenis seni sebagai sarananya, ya, atau retreat misalnya yang berhubungan dengan luka batin, atau retreat untuk menolong pemuda menemukan panggilan hidupnya. Biasanya dalam proses retreat itu juga ada berbagai alat ukur psikologi yang bisa digunakan, ya. Atau misalnya retreat untuk kaum usia lanjut. Jadi ini sifatnya lebih spesifik dan segmented. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sharing dari 2 orang yang menerapkan 2 jenis retreat yang berbeda. Sharing yang pertama yang akan diberikan itu adalah dalam bentuk directed retreat atau retreat terbimbing yang biasanya berwujud pada retreat hening atau silent retreat. Ada seorang teman yang rutin setiap tahunnya menerapkan retreat jenis ini, ya. Teman ini yaitu Ibu Weilin Han, saat ini melayani sebagai konsultan pembelajaran di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang berasal dari GI Gardu Jati mungkin mengenal papanya Ibu Wei, yaitu Bapak Han yang merupakan jemaat di sana, ya. Nah, kita akan dengar sharing ini dari rekaman karena kebetulan Ibu Wei akan segera memulai silent retreat tahunannya yang biasanya memang dilakukan di bulan Desember, sehingga tidak bisa hadir langsung di acara ini. Mari kita saksikan PowerPoint video, ya. Saya coba buka. Oke. Ya. Nah, pertanyaan pertama, jadi ini bentuknya wawancara. Apakah Ibu Weilin rutin mengikuti retreat hening terbimbing ini? Sejak kapan? Ya, rutin sejak 2006. Di tahun 2006 saya mengambil retreat selama 1 bulan, dan sejak tahun itu 2007 dan sampai dengan tahun lalu saya mengambil retreat setiap 8 hari. Ya, rutin sejak 2006. Di tahun 2006 saya mengambil retreat selama 1 bulan, dan sejak tahun itu 2007 dan sampai dengan tahun lalu saya mengambil retreat setiap 8 hari. Oke. Jadi sekali retreat rata-rata 8 hari. Memang aturannya 8 hari, jadi ada retreat agung 30 hari, kemudian Oktiduum 8 hari, dan Triduum 3 hari. Walaupun disebut 8 hari, tetapi tidak berarti kita menyediakan waktunya 8 hari. Bahkan sebetulnya tepatnya sih 10 hari. Yang disebut dengan 10 hari itu saya menyebutnya di day zero. Day zero itu saya akan bertemu dengan pembimbing saya dan melakukan percakapan di awal. Dari percakapan-percakapan itulah kemudian pembimbing akan mulai memberikan bahan-bahannya. Dan keesokan harinya mulailah disebut dengan hari pertama. Terus sampai dengan ke hari ke-8. Jadi ada kecenderungan, bahkan saya sendiri pun pernah melakukan kesalahan, dipikir bahwa hari ke-8 itu sudah boleh pulang. Nah, itu tuh yang 8 itu pun 1 hari full retreat. Sehingga di day 9 atau hari ke-9, baru kemudian saya sudah bebas, sudah keluar dari retreat. Sehingga totalnya saya mengalokasikan waktu paling tidak 10 hari. Apa saja yang dilakukan selama retreat 8 hari itu? Secara pola, sebetulnya membaca, berdoa, dan merenung.
Itu saja, reflektif, lebih kepada reflektif gitu ya. Lebih itu. Terus bercakap-cakap dengan pembimbing di jam yang telah ditentukan. Di luar itu kehidupan berjalan normal dalam arti kata makan, minum, break, bisa cuci baju, bisa ngepel gitu kan, sepanjang membatasi komunikasi, baik komunikasi melalui gawai ataupun berkomunikasi dengan manusia, ngobrol, nonton TV, nonton film, nyetel lagu, gitu, itu yang memang tidak dilakukan. Secara Apa yang didapatkan dari retreat hening ini dan apa dampaknya? bagi saya pribadi, retreat itu semacam yang pasti refreshing lah ya, gitu. Yang pasti buat saya itu sangat menguatkan, dan bagi saya sendiri seperti kalau misalnya analoginya itu perusahaan, seperti rapat umum pemegang saham, walaupun di sini pemegang saham kehidupannya hanya Allah Tritunggal satu-satunya. Jadi seperti berdiam diri bersama-sama dengan Allah Sang Pemilik kehidupan untuk melihat kembali, mensyukuri, terutama mensyukuri perjalanan bersama dengan Allah, kesetiaan Allah, apa saja. Jadi bukan ini, jadi retreat is not about milestone kesuksesan dalam pencapaian. Retreat bukan berarti kan kita kalau di akhir tahun suka ada membuat apa sih resolusi, bukan. It's not about pencapaian. Retreat bagi saya adalah menikmati kembali kasih Allah yang tidak pernah putus-putusnya, yang begitu setia. Dan ketika mengingat semuanya itu kembali, maka saya pun akan menjadi lebih kuat untuk perjalanan selanjutnya. So it's not all about me, it's all about God. Apakah retreat ini lalu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan profesional? Karena justru di retreat itu merasakan betapa Allah begitu mencintai, betapa Allah begitu setia, betapa Allah selalu hadir di dalam setiap bagian perjalanan, termasuk ketika saya misalnya ngamuk-ngamuk gitu. Itu sangat menguatkan untuk perjalanan selanjutnya, bahwa saya hidup bukan karena untuk saya, tetapi saya hidup karena anugerah dari Allah yang begitu mengasihi saya dan ingin saya untuk menemukan cintanya makin dalam lagi. Jadi retreat itu bukan betul-betul perjalanan hidup sendiri pun bukan masalah pencapaian, tapi justru perjalanan hidup itu ketika menjalani karir, ketika menjalani tanggung jawab, itu artinya saya tahu bahwa Allah ingin saya ikut serta di dalam apa yang Allah kerjakan. Oke. Apa tantangannya dalam mengikuti retreat selama 8 hari ini? Oke, tiap orang mungkin memang berbeda. Bagi saya pribadi, saya memang suka dengan keheningan. Sepanjang keheningan itu ada di alam yang terbuka. Jadi rumah retreat tempat saya tiap tahun pergi memang punya alam terbuka yang luas. Dan saya sangat menikmati space gitu ya, ruang lingkup diri saya sendiri yang sendirian. Tantangannya bukan masalah nggak boleh ngobrol dengan manusia lain. Tantangannya adalah mendiamkan diri dan bukan saya yang bicara. Justru Allah sebagai master, sebagai Tuhan, sebagai gembala yang baik, dan saya nggak rusuh.
Jadi kalau mau mengambil analogi dari Maria dan Marta, sekalipun misalnya Maria sendiri pun akan sama sibuknya di dapur, tapi Maria fokus pada kehadiran Kristus. Seperti itu. Di dalam segala kesibukan tetap ada Kristus. Nah itu tuh buat saya tuh menyadari dan diam itu menjadi tantangan, apalagi terbiasa dengan hiruk pikuk kemudian diam. Tapi biasanya kalau sesudah 1 hari 2 hari mulai tune in. Tantangan keduanya ketika saya mulai keras kepala, mulai berbantah-bantahan dengan Allah. Ketika misalnya di dalam satu bacaan Allah menunjukkan satu pesan, tapi saya kata enggak gini ya, enggak gini, bersikeras dengan menerjemahkan pesan Allah itu sendiri. Nah, mulai di sana yang menjadi tantangan. Menarik sih, dan dinamika itu justru yang makin memperlihatkan Allah yang begitu besar, mau mengerti yang istilahnya bahkan remeh rengginang pun, saya itu nanonya remeh rengginang, dan Allah tetap mengasihi saya. Oke. Oke. Jadi demikian Bapak Ibu sharingnya. Ya, kita akan kembali ke materi yang pertama. Oke. Nah, tadi kita udah dengar sharing dari Ibu Wei, maka untuk yang berikutnya kita akan dari sharing Ibu Wei ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa dapat ide dan gambaran mengenai retreat terbimbing dalam wujud retreat hening. Ya, ini hanya sharing singkat sekali, tapi at least Bapak Ibu bisa dapat idea. Nah, tapi sebetulnya kita pun bisa, yaitu tadi, retreat sendiri, undirected retreat, walaupun tidak ada pembimbing maupun teman lain. Nah, kita akan dengar sharingnya. Saya mohon kepada Penatua Arif Subagio untuk sharing pengalaman melakukan undirected retreat. Silakan Pak Arif. Mungkin masih di mute, Pak. Ya, terima kasih. Ya, saya akan bacakan saja. Sabtu 14 November 2020, Meti bermalam di adik iparku. Jadi aku sendirian di rumah. Dan pada hari minggunya, yaitu 15 November, aku mulai kegiatan sangat nyaman, tenang, tidak rusuh seperti istilahnya Ibu Wei tadi. Semua aku lakukan sesuai iramaku dan agendaku. Next, mengawali hari dengan membersihkan lantai yang aku lakukan dengan mindful, fokus, perlahan dan sungguh-sungguh dan menikmati. Sesudah itu, aku sarapan pagi. Kali ini saya menikmati sarapan yang agak istimewa, yaitu pisang, roti tuna, kurma, dan tidak pernah ketinggalan kopi. Nah, sebuah kemewahan bagiku untuk bisa menghabiskan hari sendirian. Tidak ada orang lain, hanya diriku bersama dengan Tuhan. Sesudah sarapan, aku menikmati ibadah streaming. Next. Ibadah streaming KII dengan tema Mataku telah melihatmu. Dari Ayub 42 ayat 1 sampai dengan ke-6. Yang mengangkat pengalaman Ayub, di mana sebuah pengalaman yang mendalam, yang menggetarkan dan menjadi cermin kedewasaan kehidupan rohani kita dan khususnya diriku. Aku tentu membuat catatan dari khotbah itu. Aku sendiri sangat terberkati dan mendapat peneguhan dari pengalaman-pengalaman Ayub. Selesai ibadah streaming, aku menyiapkan makan siang.
Next. Makan siangku hanya merebus 2 butir telur. Sekali lagi, 2 butir telur aku rebus sendiri. Aku sengaja tidak memesan makan siang dari jasa antar, karena saya tidak mau terdistraksi dengan kehadiran orang lain. Selesai makan siang dan rehat sejenak, maka aku melanjutkan agenda berikutnya, yaitu next, membuat rangkuman jurnal mingguan dari Lectio Divina harian. Rangkuman Lectio Divinaku di minggu kedua November 2020, Anda nanti bisa baca sendiri, yaitu 9 November, sebab frase yang aku ingat, frase yang masuk, yang aku catat dan masuk dalam hatiku adalah, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Lalu pada 10 Novembernya, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. 11 Novembernya, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu paling dekat. Berikutnya, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berikutnya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Yang terakhir, bawalah kami tidak akan memuja dewa Tuanku, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Ini adalah frase-frase ataupun kesimpulan yang aku tuangkan dalam sebuah frase kalimat dari Lectio Divina harianku. Nah, dari Lectio Divina harian, saya mencoba merangkum apa yang terjadi dalam hari-hari itu dalam satu rangkuman mingguan. Nah, aku menyebutnya ini sebagai next, pesan Tuhan yang kuat bagiku pribadi di minggu ini. Meskipun kita sudah ditebus, tak dapat disangkal bahwa seringkali kita masih mengemban luka masa lalu di area relasional berupa kekecewaan maupun dari peristiwa-peristiwa lainnya. Namun kita diingatkan bahwa Tuhan adalah Jehovah Rafa. Dialah sang penyembuh. Iblis tidak akan membiarkan kita menikmati kemerdekaan hidup di dalam Kristus. Iblis ingin menjajah kita lewat ilah-ilah lain seperti Firaun yang tidak ingin Israel jauh dari Mesir supaya Israel bisa tetap melayani Firaun. Sebab itu tak ada pilihan lain bagiku sebagai orang percaya yang sudah ditebus Kristus. Aku harus berani bersikap dan mendeklarasikan imanku. Aku tidak akan menyembah ilah lain, yakni seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego. Dan untuk memelihara iman percayaku pada Kristus setiap hari, aku harus mencari Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Mencari Tuhan lewat firman-Nya, sebab manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, ini adalah rangkuman dari Lectio Divinaku per hari. Nah, setelah membuat rangkuman ini di sore hari, aku menikmati next mindful body stretching, yaitu stretching, dan saya lakukan dengan mindful, dengan tetap fokus, dan diakhiri dengan body scan. Body scan yaitu saya merenungkan setiap organ-organ tubuh saya, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki, dan aku mensyukurinya setiap hal-hal yang baik yang Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan dalam diriku. Aku bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Aku sehat, bahkan sangat sehat. Ini menyadarkanku bahwa Tuhan masih memberi kesempatan untuk diriku berproses agar menjadi menjadi serupa dengan Kristus. Jadi aku melewati hari ini dengan nyaman bersama Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, dan Meti kembali pukul 19, di mana kami lalu makan malam dan bertukar kisah. Nah, itu kira-kira agenda
retreat pribadi. Jadi aku sangat menikmati kalau aku sendiri di rumah. Jadi setiap ini aku lakukan kalau aku sendiri di rumah. Kebetulan kalau istriku sedang tugas di luar ataupun sedang tidak bersama-sama denganku. Nah, demikianlah sharing yang saya bisa bagikan mengenai bagaimana saya melakukan retreat pribadi. Dan agenda serta iramanya aku tentukan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Anda bisa melakukannya juga tanpa harus bergantung pada lokasi maupun orang lain. Dan mungkin liburan Natal ini adalah momen yang baik untuk mencoba retreat semacam ini. Kenapa tidak? Nah, tentu saja retreat pribadi disesuaikan dengan kecenderungan dan jalan rohani Anda masing-masing. Ya, kalau Anda seorang yang naturalis, mungkin Anda bisa melakukannya dengan berkemah, menginap di hotel, di gunung, di tepi pantai, jadi bisa melakukan retreat bersama Tuhan di alam terbuka. Nah, sebaliknya bagi yang jalan rohaninya cenderung intelektual, Anda bisa melakukannya sambil ditemani buku-buku yang selama ini belum sempat dibaca, tapi sebetulnya sangat ingin Anda baca. Bagi yang jalan rohaninya indrawi, khususnya yang auditori, mungkin bisa cari tempat yang tidak mengganggu orang lain, lalu Anda bisa menyembah Tuhan dengan entah itu bernyanyi, bermain musik, dengan suara nyaring, atau apapun juga. Anda bisa melakukannya kerajinan tangan, ataupun apapun juga yang kira-kira Anda bisa melakukannya secara pribadi. Sambil bekerja, Anda bisa bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam prosesnya. Sementara jika Anda adalah termasuk kaum aktivis, maka baik juga sih kalau sekali-sekali punya waktu berdiam diri dalam keheningan untuk bisa mendapatkan satu perspektif yang lain tentang apa yang Tuhan mau Anda lakukan melalui berbagai aktivitas yang selama ini Anda geluti, agar apa yang Anda lakukan bisa lebih bermakna dan tepat sasar. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, lalu dalam kesempatan akhir tahun ini, ketika banyak dari kita juga toh tidak bisa pergi kemana-mana akibat pandemi ini, maka kami, saya dan Ibu Grace, berencana untuk membuat retreat in daily life. Bapak Ibu Saudara, itulah sesi terakhir dari Spiritual Formation. Selama 7 minggu ini kita sudah mengikutinya, dan hari ini kita belajar dalam tema yang terakhir tentang ritme khusus. Ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu kita sudah belajar, kita sudah mengerti, kita sudah mendalaminya selama beberapa minggu ini. Yang terpenting adalah kita mempraktekannya, kita melakukannya. Nah, sulit bagi kita untuk mempraktekannya. Terkadang kita banyak tahu, kita sudah tahu akan teorinya, kita tahu tentang hal ini dan hal itu, kita tahu banyak hal, tapi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita melakukannya. Kita terus berdoa agar sungguh Roh Kudus dapat menolong dan juga menuntun kita di dalam kehidupan rohani kita, agar sungguh kita boleh disiplin dan kita boleh semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapak-Ibu Saudara, kita bersyukur selama 7 minggu ini juga kita banyak sekali ada pembicara dari Hokim Tong Badung. Kita berterima kasih dan juga kita terus berdoakan bagi pelayanan mereka. Saya ingin menutup sesi ini dengan berdoa. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti Sepetra. Kami bersyukur selama 7 minggu, Kau sudah boleh menuntun kami, Kau sudah membimbing kami. Kami tahu ya Tuhan, hal yang sulit kami lakukan adalah untuk melakukan ini semua, untuk mempraktekkannya Tuhan. Kami minta hikmat Tuhan, kami minta Engkau boleh menolong kami di tengah kelemahan kami. Kami percaya Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati setiap kami, agar sungguh kami boleh semakin serupa dengan-Mu, kami boleh sekali lagi dapat memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk juga banyak sekali pembicara yang melayani di Sempetra dalam selama 7 minggu ini. Kiranya Kau boleh memberkati mereka ya Tuhan, Kau boleh memberkati hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan-Mu di Hokim Tong. Kami bersyukur atas pada malam hari ini kami bersama-sama belajar. Kiranya Kau boleh memberkati waktu istirahat kami dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara, demikian Saint Petra Spiritual Formation selama 7 minggu. Kiranya kita dapat belajar, kita dapat diberkati lewat sesi-sesi ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi, Engkau kuasaku. My King of heaven, my victory won, may I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Heart of my own heart, whatever before, still